Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Ada beberapa hadis yang akan saya bahas karena memang di kitab sabar ini, bab sabar ini banyak sekali yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan, terutama bagaimana akhlak Rasulullah terkait sabar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah aku utus seorang rasul kepada kalian semua, tidak lain adalah untuk menjadi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, barang siapa yang betul-betul menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai bersama kitab Riyadhus Shalihin ini di bab sabar dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan dan saya lanjutkan. Ini ada di hadis nomor 2. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sanan Al-Khudri radhiyallahu an anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum hina anfaqa kulla shay' bi yadihi ma yakun min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Hadis muttafaqun alaih. Pada hadis kedua ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini beliau bersama anak ayahnya yang bernama Al-Khudri. Beliau ini termasuk daripada sahabat Nabi yang berasal dari Ansor. Jadi ada namanya sahabat Ansor, ada namanya sahabat Muhajirin. Kalau sahabat Ansor ini mereka adalah penduduk tetap Madinah. Sedangkan Muhajirin alladzi yuhajiru ilal Madinah, artinya mereka adalah kaum Muhajirin, kaum pendatang yang disatukan oleh Rasulullah. Nah, makanya di antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu masuk dalam salah satu doa yang mungkin selalu diucapkan oleh KUA, Pak. Allahumma allafta kama allafta baina Adam wa Hawa gitu nggih. Nah, yang terakhir itu kan kama allafta bainal ansar wal muhajirin. Salah satu prestasi Rasulullah itu adalah berhasil menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Pak. Dalam segala hal. Nah, termasuk dalam perdagangan, perniagaan, sifat dan karakter mereka itu mungkin tidak dan jarang, bisa jadi jarang kita jumpai pada era-era atau zaman sekarang ini. Salah satu contohnya ketika kaum Ansor mengajari kaum Muhajirin itu terkait perniagaan atau at-tijarah, perdagangan. Mereka itu tidak pernah pelit mengajarkan ilmu itu sampai tuntas. Gitu. Nah, misalkan yang sini jualan kurma, yang sampingnya jualan kurma. Ya, mereka tidak pernah iri loh, kamu kok jualan kurma juga seperti saya. Tidak pernah begitu. Justru mereka mengajari kaum Muhajirin sampai kaum Muhajirin itu ibaratnya hidupnya setara dengan kehidupan mereka. Bahkan ini ditiru sama orang Mesir, itu akhlaknya orang Mesir juga luar biasa, Pak. Cerita teman-teman saya yang kuliah di sana itu, ketika ada orang jualan, misalkan seperti ampel gitu nggih. Yang dijual sama, barangnya sama, harganya sama, tapi setiap toko itu kan punya jatah rezeki berbeda-beda, Pak. Jadi ketika datang di tokonya fulan, kemudian sampai pada pukul 6 sore, nah sudah mau tutup nih, Pak.
ada satu pembeli, barang yang diincar sama, harganya juga sudah dikatakan bahwa ini harganya sama, tapi si pemilik toko memerintah atau meminta kepada si pembeli itu untuk membeli di toko lain yang beliau lihat bahwa toko itu bukanya itu sama dari pagi sampai sore, tapi pembelinya tidak lebih banyak daripada toko yang sedang diambil ini. Maka Bapak, ini barangnya sama, di toko sebelah sana itu ada juga sama, harganya juga sama. Nah, Bapak silahkan beli di sana saja. Kenapa? Karena toko yang di sana itu dari pagi sampai sore itu bukanya sama, tapi pengunjungnya tidak lebih banyak daripada toko saya. Ngeten iki wonten Pak ten Sidoarjo Pak. Wonten mboten ngeten iki ten Sidoarjo. Akhirnya ketika disuruh ke sana datang. Saya memilih barang ini. Loh, kok jenengan ke toko saya? Iya, karena di toko sebelah sana saya disuruh ke sini. Kenapa Pak? Enggak apa-apa, karena memang ya di sana sudah terlalu banyak pembeli, makanya saya disuruh beli di sini. Oh, luar biasa Pak akhlaknya itu. Kalau kita mboten, barangnya gak ono Pak, diono-ono kan ngono iki. Sepatu ukuran 38. Ini di nomor Instagram saya nemukan. Sepatu ukurannya enggak ada. Sama salesnya dibawa ke belakang, sepatunya diodot Pak. Jadi ukuran 3940. Masya Allah gitu ya. Makanya hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana sifat para sahabat itu mengajarkan kita bagaimana layaknya kita itu berkehidupan sosial. Nah, maka di sini kita sedang dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana orang-orang muhajirin dan ansor. Nah, di sini an-nasan. Nah, sesungguhnya di antara manusia minal ansor, dari kaum ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu di sini bukan bertanya, tapi sa'alu di sini meminta-minta. Gitu ya. Sa'alu meminta-minta karena mereka pendatang awal, itu meminta-minta sama Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah datang pertama kali, beliau juga sebagai kaum muhajir datang pertama kali, nah, belum mengenal Islam, ya baru mendengar, tapi belum betul-betul mendalami bagaimana Islam. Ketika Rasulullah datang itu mereka meminta-minta kepada Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa'atahum. Maka Rasulullah memberikan kepada mereka, diberi semuanya. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Sampai diulangi lagi, kemudian mereka meminta-minta lagi. Sa'alu itu tulisannya untuk jamak, Pak. Berarti bukan untuk satu orang. Sa'alu. Nah, di situ ada waw sama alif. Artinya yang meminta bukan satu orang. Yang meminta adalah orang banyak, yang diminta satu. Fa'atohu. Fa'atohum. Nah, berarti kan dhamirnya itu kepada Rasulullah yang memberi kepada hum, mereka semua. Hatta nadifa ma'indahu, sampai Rasulullah itu kehilangan semua apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Hatta nafida ma'indahu, Rasulullah kehilangan, sudah habis, tuntas, bersih, tidak memiliki apa-apa dari apa yang dimilikinya ketika beliau datang ke Madinah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai' biyadihi. Ketika Rasulullah menginfakkan segala sesuatunya kepada mereka, Rasulullah berkata, faqala lahum, faqala Rasulullah ilaihim. Nah, jadi Rasulullah berkata kepada mereka semua, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Jadi di antara sahabat muhajirin pun juga bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan semua sampai engkau tidak memiliki apa-apa yang seharusnya engkau masih simpan itu? Rasulullah bilang, ma yakun min khairin falam addakhirahu ankum. Apa-apa yang sudah aku miliki dan itu berasal dari kebaikan, maka aku tidak akan menyimpannya. Ini Pak yang diajarkan sama Rasulullah. Apapun yang aku dapatkan itu hasil dari kebaikan, maka aku tidak akan pernah menyimpannya dalam-dalam. Karena di antara mereka masih ada yang minta-minta, ya Rasulullah, masih adakah? Masih adakah? Bahkan mereka tidak percaya bahwa apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu sudah habis. Maka Rasulullah berkata,
sungguh apa yang aku miliki sudah habis. Mengapa? Karena setiap apa yang aku miliki, ma yakun min khairin, dan itu berasal dari kebaikan, falan itu, maka aku tidak akan pernah adzakhirahu ankum, tidak akan pernah menyembunyikan dari kalian. Gitu, Pak. Nah, lalu Rasulullah melanjutkan, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa, ini ada dua makna. Wa may yasta'fif, yasta'fif ini ada dua makna. Meminta ampun kepada Allah dari dosa meminta-minta, atau wa may yasta'fif, menjaga diri dari sifat meminta-minta. Nah, jadi di sini ada dua makna, Pak. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari sifat meminta-minta, atau barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah, yu'ifahullah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki lalu dia tidak meminta-minta, yughnihillah, maka Allah akan memberikan kekayaan dan kecukupan untuknya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang meminta kepada Allah kesabaran atas dirinya, maka Allah akan melimpahkan, yusabbirhullah, Allah akan melimpahkan kesabaran pada dirinya. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Yang terakhir Rasulullah menyampaikan, tidaklah wa ma u'tiya, Allah itu memberikan kepada seseorang, a'tahu ahadun a'ta'an, sebuah pemberian yang tidak lebih baik dan lebih luas, khairan wa awsa'a, dari kata wasi'un wa awsa'a minas sabr. Tidaklah Allah memberikan kebaikan, pemberian kepada manusia, setiap manusia, sebuah pemberian yang tidak lebih baik daripada sabar. Hadis muttafaqun alaih. Ini poinnya di sini ada 3, Pak. Yang pertama, may yasta'fif, barang siapa yang merasa cukup, ya, fa may yasta'fif amma haramallahu alaihi minan nisa yu'ifahullah. Ya, karena orang-orang Arab dulu itu sukanya wanita, harta, tahta, wanita. Kalau sekarang beda, Pak. Tambah satu lagi, harta, tahta, wanita, Toyota. Nah, nambah satu, Pak, sekarang. Oke. Jadi dulu itu para sahabat Ansor ketika pertama kali datang, Rasulullah itu meminta-minta. Sedangkan Rasulullah sendiri membenci orang yang meminta-minta. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kita tempat meminta itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan setelah wa may yasta'fif yu'ifahullah. Kalau keterangan di sini adalah minan nisa, mencukupkan dirinya dari seorang perempuan. Wal insanu alladhi yattabi' nafsahu hawaha fima yata'allaqu bil 'ifah fa innahu yuhlik. Barang siapa manusia, ya, alladzi yattabi'u nafsahu, yang mengikuti hawa nafsunya, baik itu kepada harta dan wanita, ya, hawa nafsunya, fima yata'allaqu bil 'ifah fa innahu yuhlik, maka itu akan menjadikan dia celaka, yuhlik, muhlik, wal 'iyadzu billah, dan na'udzubillah, li'annahu attabi'u nafsahu hawa wa sar yattabi'un nisa fa innahu yuhlik. Mengapa? Karena ketika dia sudah menyukai kepada seorang wanita, taznil ain, di situ akan ada namanya zina, mulai dari mata, kemudian wa taznil udhun, zina telinga, wa taznil yad, mulai meraba-raba. Nah, itu, Pak. Di sini dikatakan begitu. Wa taznir rijal, kaki, thumma yasnil farja wa huwal fahisyah, sampai dengan naudzubillah, ya, melakukan zina. Maka ini sudah kerusakan, kecelakaan yang paling parah yang dilakukan oleh seorang manusia. Wal 'iyadzu billah. Itu yang pertama, Pak. Maka Allah menyuruh kita meminta ampun dan meminta supaya hati kita ini merasa
dijauhkan dari sifat meminta-minta kepada manusia. Yang kedua, tsaniyan, wa may yastaghni yughnihillah. Nah, atau barang siapa yang meminta kepada Allah sebuah kecukupan, maka Allah akan cukupkan atau memberikan kekayaan. May yastaghni bima 'indallah amma fi aidin nas yughnihillah. Jadi, walaupun dia dalam kondisi yang sedang susah, ketika dia membutuhkan, tidak mengutamakan manusia sekitarnya, artinya dia tidak mengutamakan itu, memandang ketika dia merasa butuh sesuatu, baik itu berupa uang, berupa barang, dia memandang manusia dahulu, langsung moro neng tonggone, bahasa kerennya mungkin ngutang. Nah, kata-kata saktinya itu ngutang. Nah, sehingga di sini Rasulullah menegaskan, jangan sampai merasa kurang. Ketika kamu merasa kurang, memintanya itu langsung kepada sesama manusia. Ya. Ini yang dimaksud dengan wa may yastaghni yughnihillah. Ya. Wa amma man yas'alun nas wa yahtaju lima 'indahum fa innahu sayabqa qalbuhu faqiran. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan, wa amma barang siapa man yas'alun nas, meminta-minta kepada manusia, wa yahtaju, dan apa yang dia butuhkan, lima indahum, ya, kemudian dia mengharapkan pemberian dari manusia lain, fa innahu sayabqa qalbuhu faqiran, maka Allah akan memberikan hatinya itu sifat yang namanya fakir. Ini Pak, ngerinya di sini Pak, fakir. Ya, wal a'yadu billah wala yastaghni, maka Allah tidak akan melimpahkan kekayaan. Ini sebenarnya note-nya ini kepada orang yang suka berhutang. Nah, kecuali kondisi kepepet Pak. Dan itu ada akad yang jelas dan harus dibayar lunas. Nah, sekarang yang galak itu bukan yang ngutangi Pak, tapi yang diutangi. Oh, banyak itu di IG saya ngeliat itu sampai dipukul pakai mangkok, yang nagih malah takut. Ya, makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang suka meminta-minta gitu ya. Nah, kemudian wal ghinal qalbi, yang dimaksud kekayaan itu adalah kekayaan hati. Wa fa idza istaghnal insan bima 'indallah amma fi aidin nas aghnahu Allahu 'anil nas wa ja'ala 'azizan nafsi ba'idan 'anis su'al. Fa idza istaghnal insan, barang siapa manusia yang merasa dirinya itu cukup. Al-ghani itu bukan hanya kaya Pak, tapi cukup. Ya. Bima 'indallah, terhadap apa-apa yang sudah diberikan sama Allah, dan dia merasa cukup karena merasa bahwa aku memiliki Tuhan yang maha kaya. Nah, bahkan ada perkataan ulama itu, bagaimana aku mengatakan bahwa diriku abdun fakir, ya, aku ini hamba yang fakir, sedangkan aku memiliki Tuhan yang maha kaya. Kita ini punya Tuhan yang maha kaya Pak. Kalau kita merasa miskin, berarti kita bukan hamba dari Allah yang maha kaya. Maka yang pertama kali harus kita usahakan dan kita mintakan kepada Allah, bukan kekayaannya dulu Pak, Ibu ya, tetapi kita minta bahwa hati kita merasa dicukupkan oleh pemberian Allah, maka kita akan dijadikan orang yang kaya. Orang yang kaya itu bukan yang memiliki segalanya, tetapi orang yang kaya hakikatnya adalah dia yang merasa punya segalanya atas apa-apa yang sudah diberikan kepada Allah, dan dia bersyukur walaupun terhadap sedikit nikmat yang sudah diberikan sama Allah. Contoh kecil Pak. Pernah sehari-hari ketika bangun tidur, kita memejamkan mata sejenak, merasakan bagaimana udara yang bisa kita hirup. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah.
sekecil itu, Pak. Tarik nafas lagi, kita rasakan dalam-dalam bagaimana paru-paru kita, dada kita itu bisa kembang kempis, normal, tidak perlu pakai bantuan nafas atau selang nafas oksigen. Kemudian kita minum air putih dan kita rasakan aliran air itu sampai ke dalam hati kita. Kalau tingkat syukur kita, Pak, sudah dimulai pagi, bangun tidur, Allah mengembalikan roh kita ke dalam jasad kita. Kemudian kita bisa merasakan kesehatan yang saat ini sedang kita miliki, Pak. Insya Allah dalam waktu sehari itu Allah akan menjaga rasa syukur kita. Kita bisa merasakan sedikit apapun Allah beri. Sebenarnya tidak sedikit, Pak, banyak. Kalau kita hitung saja tabung oksigen itu harganya berapa, gitu nih. Dikalikan harus berapa kali kita bernafas. Nah, itu sudah tidak terhitung nikmat itu kalau kita hitung dengan materi. Terkadang kita itu merasa kurang ketika apa? Yang kita pikirkan itu bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Keinginan itu banyak, Pak. Kalau kita mau ungkapkan sangat banyak. Karena itu juga fitrah manusia. Nah, makanya di akhir wa man yatasabbar, keinginan itu ditahan dan ditekan dengan yang namanya sabar, kesabaran. Barang siapa yang meminta Allah sebuah kesabaran, maka Allah akan melimpahkan kesabaran. Jadi di sini sabar itu, Pak, kalau dibahasakan as-sabru khuluqun muktasab. Sabar itu adalah bisa jadi menjadi akhlak yang bisa diusahakan, Pak. Bukan fitrah sabar itu. Sabar itu harus diikhtiarkan, sabar itu harus diusahakan, dan sabar itu harus minta di dalam doa yang kita ucapkan. Karena Allah berkata, "Wa may yatasabbar yusbirullah." Barang siapa yang minta Allah kesabaran, maka Allah akan melimpahkan kesabaran. Makanya dalam doa itu kan ada Allahumma afriq alaina sabr. Ya Allah, limpahkanlah dalam hatiku kelapangan dalam hatiku ini untuk bersabar. Wasabbit aqdamana. Kesabaran itu yang menuntun kita agar langkah kita ini tetap. Wasabbit aqdamana, qadamun, kaki. Gitu, Pak. Jadi as-sabru huwa khuluqun muktasabun. Sabar itu adalah akhlak yang diusahakan dan diminta, gitu. Bukan sekedar kita diam kemudian sabar, gitu. Bukan begitu. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ketika ada manusia kesabaran itu ada batasnya, namanya tidak sabar, Pak. Betul gitu. Manusia itu ada batasnya kesabaran, tidak ada batasnya. Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Ketika kesabaran kita dicabut sama Allah, baru perkataan itu keluar. Kesabaran ada batasnya. Kenapa? Ya karena sudah dicabut sama Allah. Kalau tidak dicabut ya tetap sabar. Nanti hadis setelah ini menceritakan bagaimana kesabaran Rasulullah sampai sakaratul maut itu datang. Gitu, Pak. Oke, jadi 3 poin di hadis ini, ya. Terhadap mereka yang suka meminta-minta, Rasulullah menyampaikan yang pertama, barang siapa yang meminta kepada Allah, ya, untuk tidak dijadikan pribadi yang meminta-minta, maka Allah akan cukupkan, Allah akan memberinya. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup dan minta Allah kecukupan dalam dirinya, yughnihillah, maka Allah akan melimpahkan kekayaan. Kekayaan di sini bukan hanya berupa harta, Pak. Karena rezeki itu kalau kita dalam mindset kita berupa harta, maka yang kita kejar adalah harta saja. Kalau standar sabaran kita itu kita letakkan pada yang namanya mata uang, maka kita tidak akan pernah berhenti mengejar itu. Tapi kalau rezeki dalam mindset kita itu satu, berupa kesehatan, kecukupan. Ya. Pernah saya sampaikan dulu, barang siapa man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari bangun itu merasa dirinya aman, badannya sehat,
punya bekal makanan di pagi hari itu sampai dengan siang hari, seakan-akan dunia itu miliknya dalam waktu 1 hari, Pak. Itu makna cukup dan makna kaya dalam diri manusia, yang sesuai dengan standar seorang muslim, seorang mukmin itu adalah seperti itu. Tapi barang siapa yang ketika muncul fitrah rasa kekurangan, yang pertama dan tadi kami sampaikan bahwa meminta bahwa hati kita merasa dicukupkan oleh Allah. Yang kedua, meminta agar dijauhkan dari sikap meminta-minta. Dan yang ketiga, wa may yatasabbar, barang siapa yang meminta kesabaran kepada Allah, yusabbirhullah, maka Allah akan memberikan rahmat karunia berupa kesabaran dalam hatinya. Nah, di sini Rasul terakhir menutup, wa ma utiya ahadun ata'un, tidaklah pemberian yang diberikan Allah kepada suatu manusia yang lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran. Jadi kita minta sama Allah agar dilapangkan hati kita untuk lebih bersabar. Lalu dilanjutkan hadis yang ketiga. Ya, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Ini juga hadis yang luar biasa, Pak. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Nah, kalau terjemahannya, Pak, ajaban li amril mu'min, ini Rasulullah menyampaikan sendiri, sungguh luar biasa terhadap satu urusan seorang mukmin. Ajaban, ajib, sesuatu yang luar biasa yang tidak ditemui selain daripada orang mukmin. Jadi kan ada yang mukmin, ada yang ghairu mukmin, ada yang mukmin dan ada yang tidak mukmin. Nah, mungkin bahasa kerennya kafir, Pak. Yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah, maka disebut ghairu mukmin atau kafir. Maka di sini Rasulullah menyampaikan ajaban, sungguh luar biasa. Nah, li amril mukmin, terhadap semua urusan seorang mukmin. Semua, Pak, artinya tidak ada yang sia-sia. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya segala urusan seorang mukmin seluruhnya atau setiap urusannya yang dia miliki khairun, itu nilainya adalah kebaikan. Nah, luar biasa kan, Pak, ya, Bu? Jadi apa yang sekarang saat ini kita miliki, kita jalani dan kita lakukan, itu semuanya itu bernilai kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah itu semua kecuali hanya untuk orang mukmin. Orang mukmin ini ismul maf'ul atau ismul fa'il, ya, mukmin, alladzi yu'min, mereka yang beriman. Apa itu urusan itu? In asabathu sarra'u syakar, ketika Allah limpahkan kelapangan dalam hatinya, maka yang keluar itu adalah syakar, bersyukur. Fakana khairan lahu, maka ini menjadi kebaikan untuk dirinya. Lalu yang kedua, wa in asabathu dharra, ketika dia menghadapi kesusahan, kesulitan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka ini adalah sesuatu yang baik untuknya. Nah, kalau dari sini, Pak, ada 3 kunci sebenarnya kebahagiaan seorang mukmin. Apa 3 kunci itu? In a'ta atau in uqtiya syakar, ketika dia diberi, ini kunci kebahagiaan seorang mukmin, Pak, ya. Ketika dia diberi, in uqtiya syakar, ketika dia diberi apapun itu, Pak, sekecil apapun itu, dengan hati yang lapang itu tadi, syakar, bersyukur. Yang kedua, wa idza ubtuliya sabar, ketika dia diuji sama Allah, sabar. Wa idza adnaba istaghfar. Nah, kunci kebahagiaan mukmin itu cuma 3, Pak. Tadi ketika diberi dia bersyukur. Nah, ketika dia diuji dia bersabar, dan ketika
dia berdosa atau berbuat dosa, istighfar, langsung beristighfar. Enak Pak jadi orang mukmin tuh Pak. Kenapa? Satu kebaikan yang dilakukan itu nilainya 10 pahala kebaikan. Ya. Jadi jangan takut Pak. Gitu kan? Nah, penjelasannya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adharal al-ajaba ala wajhil istihsan li amril mu'min. Jadi Allah itu sedang menunjukkan wajah kebaikan. Ya, li sya'nihi fa in sya'nihi kullu khair. Jadi segala apapun bentuk yang dia lakukan oleh seorang mukmin itu adalah kulluhu khair, adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Maka tidaklah itu semua kecuali kepada orang mukmin. Tsumma fassala ar-rasul alaihi salatu wassalam hadzal amal khair faqala in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Hadhil hal al-mu'min. Ini adalah kondisi seorang mukmin. Wa kullu insanin fa innahu fi qada'illahi wa qadrihi baina amrayn. Jadi karena setiap manusia sesungguhnya mereka itu dalam qada dan qadarnya Allah. Nah, dalam qada dan qadarnya Allah, kadang dia diberi yang baik, kadang dia diberi yang buruk, kadang ditakdirkan yang baik, bahkan dia ditakdirkan yang buruk. Maka dulu di hadis yang pertama atau bab pengenalan tentang sifat sabar, sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah, gitu ya. Sabar tidak mengerjakan maksiat kepada Allah. Yang terakhir itu adalah sabar terhadap ujian yang mungkin tidak kita sukai atau menyakitkan diri kita dari Allah. Lalu dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu as-sabru al-ikhtiyari. Yang kedua as-sabr al-ittirari. Sabar yang kita ikhtiarkan dan sabar yang terpaksa harus kita kerjakan. Ada 2 itu Pak. Kenapa? Karena kita ini, kondisi kita ini dalam qada dan qadarnya Allah. Apa maunya Allah yang kita ikuti, gitu ya. Amma sarra imma dharra, ya, apakah itu kesenangan atau kepedihan? Wa nasu fi hadhil isabah yang qasimuna ila qismain. Nah, dalam menghadapi kesusahan dan kelapangan ini manusia itu digolongkan menjadi 2, mukmin wa ghairu mukmin. Nah, ada yang mukmin, ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Fal mukmin ala kulli hal, ya, setiap kondisi sesuatu terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, in asabathu dharra sabra. Kalau ketemu sama yang namanya keburukan, kesulitan, maka dia bersabar. Aqdarullahi wa intadharul farja minallah wa ihtisabul ajra 'ala Allah. Jadi dia menunggu ajar atau pahala atas apa yang sudah Allah berikan. Kalaulah itu kesusahan, seorang mukmin yang betul-betul faham, maka dia akan mengatakan, "Enggak apa-apa diberi kemudahan, karena setelah ini akan datang yang namanya setelah kemudahan datang kesulitan, Pak. Setelah kesulitan datang kemudahan lagi." Ya. Nah, itulah seorang mukmin itu gitu. Ketika dia dapat senang itu, alhamdulillah, cukup Pak. Kenapa? Setelah ini pasti datang kesulitan. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al yusra usri, gitu. Dibalik begitu Pak. Nah, ketika kita menghadapi kesusahan, jangan khawatir Pak. Ketika kita sabar, karena kesusahan itu mungkin tidak lama. Tidak lama itu sesuai ukuran kemampuan kita yang nilai Allah sendiri Pak. Ada yang diuji setahun gitu ya. Ada yang diuji 2 tahun. Misalkan walana buluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan duit gitu nggih. Nah, itu enggak lama. Misalkan ada tetangga beli mobil baru, motor baru, pasti ada rasa ingin kan Pak nggih. Nah, ditahan, sabar. Allah paling bertahannya kesenangan untuk memiliki hal yang baru paling banter berapa Pak? Setahun Pak. Setahun lah. Mari ngono kan Pak, rodok swara nyicil kan gitu kan. Awal-awal seneng, wah motor baru, mobil baru. Mari ngono
lumayan yo. Kroso, ada rasa-rasa roso, kerasa sekarang nyaurnya gitu. Ya, tapi kalau kita mau tahan, kita mau beli cash gitu kan, kita nabung, bisa beli cash itu kan sebuah apa namanya kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Satu, kita dijauhkan dari riba, Pak. Nah, kenapa kok dikatakan riba? Kredit atau leasing itu dikatakan riba. Ada banyak versi. Bisa kredit itu jadi halal, asalkan tidak pinjam ke leasing. Pinjamnya ke siapa, Pak? Ya ke sesama kita dengan akad yang jelas bahwa itu untuk pembelian motor dan tidak ada pengembangan kelebihan jumlah uang yang dikembalikan. Kecuali kita akadnya langsung sama dealernya, karena kan yang jual dealer, Pak. Saya beli ini dari dealer. Jadi riba karena itu dilempar ke leasing. Kenapa dilempar ke leasing? Karena pengadaan motor, orang-orang dealer insya Allah paham. Pengadaan motor itu kan pasti biayanya juga mahal, Pak. Itu pasti terkadang si dealer toko itu kan pasti pinjam modal. Nah, pinjam modalnya saja sudah pakai bunga, ada bunganya, ke bank juga kan untuk memodali itu. Itu awalnya sudah riba. Maka cara yang paling mudah untuk menjauhkan dari itu, kalau misalkan si dealer mau diakad secara syar'i, jadi akadnya pembelian. Karena apa? Karena kita membutuhkan dan si dealer memudahkan, ya, memudahkan untuk pengadaan itu, dan tidak ada di situ namanya urusan dari yang tadinya jual beli kendaraan itu bisa jadi penukaran uang. Nah, yang jadi riba itu adalah uang ditukar dengan uang yang lebih. Itu yang dimaksud riba, Pak. Jadi yang bahaya dan dosa riba itu ada di situ. Walaupun kita butuh, nah carinya itu adalah yang akadnya secara syariat dan tidak ada kelebihan, tapi akadnya jelas. Misalkan saya pinjam uang ini untuk beli motor, harganya 30 juta. Nah, kalau di BMT itu kan ada sistem namanya murabahah, ada mudorobah, bagi hasil. Di situ ada infak, Pak. Nah, kalau di sekolah saya ada koperasi itu yang membuka jasa itu. Misalkan saya pinjam 10 juta, di awal sudah jelas akadnya. Pengembaliannya tiap bulan, jumlahnya sama, Pak. Misalkan saya 1 tahun 10 juta atau 10 bulan, maka sebulannya ya 1 juta. Cuman di situ ada akad infak untuk si admin. Nah, ada adminnya. Misalkan pinjam 10 juta, ini akadnya 200 ribu infaknya. Jangan setuju apa enggak gitu. Nah, kalau kita setuju enggak masalah. Jelas, Pak, infaknya. Nah, kenapa infak itu adalah untuk mungkin untuk transport atau dan sebagainya si admin itu tadi yang membantu kemudahan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau lebih dari itu, Pak, sampai bunganya setiap bulan, itu yang dinamakan dengan riba. Nah, nanti ada contohnya untuk kan baru-baru ini ada, Pak, artis yang meninggal ketika Ramadan itu, siapa namanya? Babe Cabita ya, yang Kribo yang rambutnya kribo itu, yang terakhir sakit kemudian meninggal. Itu ada kisah, Pak, di balik itu yang membuat artis-artis yang hijrah itu pada iri. Kenapa pada iri, Pak? Satu, Babe Cabita itu dalam salah satu YouTube-nya itu beliau menjelaskan almarhum itu pernah ingin beli rumah. Jadi kondisi meninggal itu yang membuat iri itu apa? Kondisi meninggal, satu, harta itu sudah disiapkan sama Allah untuk anak dan istrinya. Yang kedua, meninggal di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Pak, sebelum meninggal dosanya itu dibersihkan sama Allah. Lewat apa? Lewat sakitnya. Dan dibongkar lagi, Pak, ternyata di situ ada chat DM di IG itu, dia dengan salah satu usaha konveksi, dia memesan ratusan baju untuk diberikan ke panti asuhan. Luar biasa kan, Pak? Sampai yang cerita tuh pengen, dia nangis berbesmili gitu, Pak. Saya iri nih sama nih orang ini, katanya. Kenapa? Meninggalnya baik sekali. Satu, harta sudah Allah siapkan, semuanya jauh dari riba. Ya, karena dulu beli rumah itu mau KPR, Pak.
Tapi karena artis itu tidak punya slip gaji, nah gitu, tidak punya slip gaji, akhirnya dia berhubungan dengan BMT atau apa gitu yang syariatnya, yang akadnya syar'i, gitu. Nah kemudian dia dibersihin sama Allah, meninggalnya di bulan suci Ramadan. Itu yang bikin mereka iri semua. Kita pengen meninggal yang indah kan Pak ya. Terkadang kita ini terlalu banyak memikirkan bagaimana hidup yang enak gitu ya. Tapi lupa bagaimana menyiapkan kematian yang enak. Gitu Pak. Kalau kata kiai saya dulu gitu. Jangan sampai kita lupa terlalu memikirkan bagaimana menjadikan hidup kita ini enak, punya apa-apa, tapi kita tidak mempersiapkan kematian yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Itu hadis kedua. Jadi apapun yang berurusan dengan kondisi umat mukmin, seorang mukmin itu segalanya baik, Pak. Beda dengan orang yang kafir, fahuwa ala syarrin wal a'yadu billah. Dia itu sesungguhnya pada keburukan. In asabathu dharra, karena mereka ketika diberikan kesusahan, lam yusbir. Mereka itu tidak sabar, Pak. Lihat bagaimana ketika seorang mukmin kehilangan sesuatu dengan seorang yang ghairu mukmin kehilangan sesuatu. Kalau mukmin masih ada sabarnya, tapi kalau ghairu mukmin pasti dia teriak-teriak, Pak. Kehilangan uang, larinya kemana, Pak? Diskotik, dugem, nyabu. Ya mukmin juga ada sih yang begitu, Pak. Tapi mungkin dia masuknya yang ghairu mukmin ya, karena belum percaya sama Allah. Ya on the way mukmin gitu, Pak. OTW mukmin gitu kalau dikatakan itu. Dihilangkan kesadarannya dulu sama Allah. Nah, kehilangan seseorang yang dicintai, meratapinya antara mukmin sama ghairu mukmin itu beda. Kalau mukmin kita cukup menangisi, tapi tidak boleh kan Pak sampai terus-terusan. Ada perintahnya. Tapi kalau yang ghairu mukmin sampai teriak-teriak, gitu. Nah ini bedanya antara kita dengan mereka. Nah ketika mereka diberikan kelapangan sama Allah pun juga sama. Kalau seorang mukmin alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau mereka lam yashkur lillah, ya. Fakanat hadhihi sarra iqaban alaihi fil akhirah. Justru ketika penderitaan itu, Pak, itu awal dari penderitaan mereka di akhirat. Allah limpahkan itu. Maka naudzubillah kita sebagai seorang mukmin ketika diberikan kelapangan kita tidak bersyukur. Ketika kita diberikan ujian sama Allah kita tidak bersabar. Nah, mukmin ketika dia diberikan kelapangan dia bersyukur, maka dia mendapatkan pahala bernama pahala syukur. Tapi ketika tidak diberikan sama Allah terhadap apa yang dia minta, atau mungkin dibalik itu dengan kesusahan, lalu dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar bernama pahala kesabaran. Ini yang dijelaskan oleh hadis yang ketiga. Hadis yang terakhir, yang nomor 4 yang saya bahas hari ini adalah wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqulan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimatun radhiyallahu anha wa karba abata faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ahu ya abata jannatul firdausi ma'wahu ya abata ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat Fatimatun radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahul Bukhari. Di sini menceritakan bagaimana akhir atau sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh anaknya tercinta bernama Fatimah. Jadi ini hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, "Lama saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu." Jadi di akhir itu, akhir hayat Rasulullah sakit. Ketika sakit itu Rasulullah merasakan penderitaan yang luar biasa. Di situ didampingi oleh anaknya yang bernama Fatimah. Yang luar biasa penderitaan Rasulullah yang dirasakan Rasulullah itu apa? Beliau merasakan demam
yang ketika Fatimah dan Anas ini memegang selimutnya, itu panasnya luar biasa. Jadi ketika Nabi itu diuji sama Allah, itu kan ujiannya 2 kali lipat. Mungkin karena memang pahala yang diberikan sama Allah terhadap satu kebaikan itu dilipat gandakan dari manusia biasa. Jadi panasnya Rasulullah, kalau mungkin kita panasnya paling panas 40 derajat, Rasulullah ini panasnya bisa mencapai 70 sampai 80 derajat. Makanya di sini dikatakan lamma saqulan Nabi, penderitaan yang sangat berat dirasakan oleh Nabi. Jangan yataghashawul karbu. Jadi di situ demam yang luar biasa, selimut dipegang itu sampai panasnya luar biasa. Faqalat Fatimah, wa karba abata. Wahai ayahku, apakah penderitaan yang luar biasa yang engkau rasakan saat ini? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Faqala Nabi, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai anakku, setelah ini engkau tidak akan menjumpaiku seperti penderitaan yang saat ini engkau lihat kepadaku. Jadi setelah ini Rasulullah tidak akan merasakan itu. Kenapa? Karena akhir daripada penderitaan manusia itu adalah maut, kematian. Maka wafat Rasulullah di sini. Rasulullah menyampaikan ujung-ujungnya kita selaku seorang mukmin itu begitu, Pak. Penderitaan, kesenangan, penderitaan lagi, kesenangan lagi. Hakikatnya itu Rasulullah ingin menghapus dan melunturkan dosa-dosa kita. Di ujung akhir Allah tuntaskan penderitaan kita. Kenapa? Agar setelah ini tidak ada penderitaan yang kita rasakan lagi. Kalau mertua saya kemarin itu saya tanya ke beberapa guru, kenapa ya bapak saya itu sudah tidak mampu, Pak, ketika itu mertua kami. Jadi beliau sudah cuci darah selama hampir 5 tahun. Sudah tidak bisa apa-apa, Pak. Tapi akhir-akhir itu, Pak, bisa berdiri, bisa mecahkan piring, bahkan mengungkap kata-kata yang tidak kita pernah dengar. Beliau ini tidak pernah marah-marah, tapi di akhir hayatnya itu sering marah-marah, kemudian mengungkit masa lalu. Itu saya sampaikan ke guru saya itu, gimana Ustaz seperti ini? Tadinya mau diruqyah, Pak. Diruqyah. Ternyata kata guru saya, enggak apa-apa. Itu nanti kalau ceritanya selesai, pasti akan berkata, wis mari. Nah, itu sudah tidak lama lagi. Katanya begitu. Tapi tetap sama keluarga ikhtiar itu diruqyah, karena memang dulunya memang keturunan camat pertama kali di Gunung Kidul, Pak. Jadi kejawennya masih kuat. Gitu, kejawennya masih kuat. Dulu ceritanya rumah yang saat ini sudah di tempat itu ada keris-keris, karena dulu masih keturunan keraton ya, dari ibu mertua itu masih keturunan keraton. Ada keris-keris, semuanya sudah dibuang semua. Bahkan tanah yang di belakang yang saat ini ada masjidnya itu sudah diwakafkan semua, Pak. Itu mungkin katanya si peruqyah ya mungkin istilahnya khodamnya itu masih ada yang ikut. Jadi yang kita ke kamar mandi aja digendong, Pak. Dan ini tiap malam itu bangun jalan. Malam itu bangun jalan. Tapi alhamdulillah ketika meninggal itu senyum, sakaratul mautnya tidak lama. Hanya sudah selesai gitu aja, dan tidak mau di rumah sakit. Ketika itu kondisinya di rumah sakit, Pak, tapi minta pulang terus. Ya gitu ya. Nah, ini Rasulullah yang dialami. Rasulullah demam yang luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah wafat, Pak. Falamma mata qalat ya abata, qalat Fatimah, wahai ayahku, ajaba rabbahu da'ahu. Allah itu sudah mengabulkan doa-doamu. Ya abata jannatul firdausi ma'wahu. Surga Firdaus sudah disiapkan oleh Allah untukmu. Ya abata ila Jibril nan'ahu, kepada Jibril aku sudah menyampaikan. Kenapa Pak Jibril, Pak? Karena Jibril itu turun ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Kalau sudah tidak ada Rasulullah ya Jibril tidak turun menyampaikan wahyu. Dan begitu nih. Jadi dikabarkan sama Rasulullah atas meninggalnya Rasulullah. Jibril juga sedih. Falamma dufina qalat Fatimah, ketika menguburkan Rasulullah itu kan yang ngeruk pasirnya itu Anas bin Malik. Atabat anfusukum an tahsu ala Rasul. Apakah engkau tega wahai Anas
engkau kubur Rasulullah itu dengan dengan pasir itu. Maka Anas pun bilang, tidak ada manusia yang lebih aku cintai selain Rasulullah. Dulu zaman sahabat, orang yang paling dicintai dan paling diutamakan itu Rasulullah. Maka seluruh sahabat itu sedihnya luar biasa, karena cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada apapun yang dia miliki dan kepada siapapun yang dia cintai. Nah, ini hadis yang luar biasa. Dan bagaimana kesabaran yang diberikan oleh Rasulullah. Maksudnya kesabaran di sini apa? Tenang, penderitaan itu akan selesai. Seberat apapun penderitaan yang dialami seorang mukmin muslim itu pasti akan selesai. Sabarnya Rasulullah sampai di titik itu, Pak. Kita demam dikit aja, wah, rumah sakit. Ya, sakit sedikit, tukang obat. Ya, ngeluh sedikit belikan. Ini Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul memahami bahwa dalam sakit itu ada peleburan dosa. Gitu ya. Mungkin saya cukupkan karena sudah syuruk. Mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Ustadz, sabar itu harus diusahakan dan diminta. Begitu kan tadi ya. Saya ingin menanyakan bahwa kita ini punya musuh. Musuh kita ini ada dua. Musuh eksternal dan musuh internal. Ya, eksternal itu syaitaniyah dan internal adalah nafsu kita sendiri. Nah, bagaimana upaya mengendalikan keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan kita yang tidak pernah puas, tidak pernah selesai. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab dulu, Pak. Yang pertama, Allah berkata pada di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa terus meminta kita untuk berbuat buruk. La'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka tidaklah kita lebih baik meminta kesabaran itu dalam rangka meminta rahmat Allah itu supaya turun pada diri kita. Ketika rahmat Allah, taufik dan taufik itu adalah berhubungan dengan niat, Pak. Jadi ketika kita punya niat kebaikan, bisa mengikuti kajian, majelis ilmu dan sebagainya, itu taufiknya Allah sedang berada pada diri kita. Maka ketika kita sudah sampai di masjid, maka yang turun itu adalah rahmat Allah. Nah, yang kita harap begitu. Manusia tidak akan pernah selesai dengan yang namanya keinginan, karena itu adalah fitrahnya. Tapi bagaimana kita itu meminta sama Allah supaya kita menjadikan nafsu kita ini nafsu yang dirahmati. Karena apa-apa yang kita lakukan, kalau sesuai dengan ukuran manusia, pasti ada kata mustahilnya. Ada kata-kata tidak mungkin, karena manusia ini bergerak ada batasnya. Sedangkan Allah bergerak itu di luar batas daripada manusia. Nah, yang dimaksud mungkin itu. Jadi ketika kita menghadapi musuh yang eksternal ataupun musuh internal, terbesar sebenarnya hawa nafsu, Pak, bukan orang luarnya, hawa nafsu. Karena terkadang memang yang luar ini itu bisa menjadi buruk karena mindset atau pola pikir kita sendiri. Tapi kalau kita memandangnya itu dengan buruk, nah pandangan buruk itu yang kita minta dari Allah supaya dikaruniakan dalam hati kita. Maka ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Nah, doanya begitu, Pak. Jadi biar hati kita ini ditetapkan sama Allah. Habis itu doanya lagi, Allahumma afrigh alaina sabran. Ya Allah, limpahkan kepada hatiku ini kesabaran. Karena ini satu-satunya, Pak, kunci kita bisa masuk di surganya Allah yang mana saja pintunya. Itu adalah satu, pahala kesabaran itu yang bisa mengantar kita ke pintu-pintu surga itu. Itu mungkin Bapak nggih. Ampun? Yang lain monggo. Cukup? Baik, karena sudah siang, kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.